anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar sistem persamaan linear satu variabel dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Kita coba contoh soal yang pertama. Ini contoh soal mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Soal yang pertama, di antara kalimat berikut ini, manakah yang termaksud kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak dapat kita katakan bernilai benar dan juga tidak dapat kita katakan bernilai salah. Nah, kita kaji masing-masing soal. Pertama, Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Ini adalah pernyataan. Pernyataan yang bernilai benar. Yang B, X dikurang Y sama dengan 6. Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa dibilang salah tidak, dibilang benar juga tidak? Karena ada dua variabel yang nilainya sama-sama tidak diketahui. Selisihnya 6 kan? Itu adalah kalimat terbuka. Yang C, rendang adalah makanan khas Sumatera Barat. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Lalu 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 5. Ini adalah pernyataan. Pernyataan yang bernilai salah. Gitu, kenapa salah? Karena 2 ditambah 9 sama dengan tidak sama dengan 5. Kan 2 tambah 9 itu 11, bukan 5. Maka jawabannya B. Rafael membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar 20.000 ya, duitnya 20.000. Dan masih memperoleh pengembalian sebesar 3.500. Jika harga satu buah buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematikanya yang tepat adalah, ini gampang, hanya diminta membuat model matematikanya. Dia membeli 5 buku ya, 5 buku. Saya buat model. 5 buku, yang mana tadi buku itu diasumsikan sebagai X kan? Berarti 5X. Berarti modelnya adalah duitnya 20.000 dikurang yang dibelanjakannya sebesar 5X dan masih memperoleh pengembalian sebesar 3.500. Mana itu? Yang A. Gampang ya? Contoh soal yang ketiga, jumlah 2 bilangan genap berurutan. Berurutan adalah 54. Diminta kita menuliskan model matematikanya. Bilangan genap berurutan. Misal genap yang pertama. Bilangan genap yang pertama itu adalah X, ya. Lalu bilangan genap yang berikutnya berapa? Tentu X tambah 2 kan? Karena bilangan genap. Kalau X tambah 1 berarti ini ganjil. Lah, inilah kita jumlahkan. Karena tadi dikatakan jumlah 2 bilangan genap itu. Kita jumlahkan lah, ini bilangan genap yang pertama. Ditambah bilangan genap yang kedua ini. Nah, jumlahnya 54. Dan X ditambah X ini bisa kita sederhanakan, bisa kita jumlahkan. Menjadi 1X ditambah 1X jadi 2X. Ditambah 2 sama dengan 54. Inilah modelnya. Yang mana itu? D. 2X tambah 2 sama dengan 54. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke. Nilai X yang memenuhi persamaan ini. Persamaan. Kenapa dikatakan persamaan? Karena dihubungkan oleh tanda sama dengan. Di mana X-nya ini elemen bilangan bulat positif. X elemen bilangan bulat positif. Kita jawab. 4 dikali 2X dikurang 4 sama dengan 3X tambah 2 tambah 7. Kita operasikan 4 ke setiap kurung di dalam, setiap suku di dalam kurung. 4 kali 2, 8X. 4 dikali negatif 4, negatif 16. Sama dengan, jadinya tetap 3X tambah 2 tambah 7. Lalu, mana suku-suku yang sejenis? Kita dekatkan. 8X, ini positif 3, pindah ke kiri jadi negatif 3X. Sama dengan 2 ditambah 7, negatif 16 dari kiri ini ke kanan menjadi positif 16. 8 dikurang 3, 5X. Sama dengan 2 tambah 7, 9, 9 tambah 16, 25.
Maka 5 kali berapa? Yang hasilnya 25. X sama dengan 25 dibagi 5. X sama dengan 5. Ada ya? D. 5 ini bilangan bulat kan? 5 ini bilangan bulat positif. Memenuhi. Lanjut yang kelima, perhatikanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Oke, ada 4 diberikan kalimat. Diminta kita menentukan mana yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita jawab. 2x tambah 5 sama dengan 6. Ini adalah persamaan. Mengapa? Karena dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau ini bukan persamaan. Dan bukan pertidaksamaan. Mengapa? Karena tidak ada variabel. Ini hanya bilangan biasa lebih dari kurang dari ini. Lalu ini 4x lebih dari sama dengan 8. Ini pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Linear juga. Karena derajat x-nya 1. Dan satu variabel juga karena hanya ada x. Lalu yang keempat, x kuadrat. Oke, ini sudah pasti pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan. Tapi tidak linear. Mengapa tidak linear? Karena derajat x-nya 2. Ya, maka jawabannya adalah C. Nomor 6. Diketahui 3 buah bilangan caca. Misalnya itu x, y, z. Jika dijumlahkan ketiga bilangan ini, totalnya 99. Bilangan pertama 3 kali bilangan kedua. Bilangan kedua 6 lebihnya dari bilangan ketiga. Maka nilai ketiga bilangan caca tersebut adalah, oke, kita buat dulu model matematikanya. Ada 3 bilangan, yaitu x, y, z. Bilangan pertama yaitu si x. 3 kali bilangan kedua. Berarti 3y. Gitu ya. Kemudian bilangan kedua 6 lebihnya dari bilangan ketiga. Bilangan kedua itu tadi y ya. 6 lebihnya dari bilangan ketiga. Ini bilangan ketiga, 6 lebihnya. Kemudian kalau dijumlahkan, x ditambah y ditambah z itu 99 dari sini. Nah, dari ketiga persamaan ini, saya buatlah ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Kita olah, kita akan peroleh berapa nilai x, y, z tersebut. Saya lanjutkan ke samping. X ditambah y ditambah z sama dengan 99 kan? Ini persamaan ketiga. X-nya diketahui sebesar 3y. Ini X-nya diketahui sebesar 3y. Maka saya substitusi nilai X-nya itu. Ini 3y. Ditambah y ditambah z sama dengan 99. Lalu ini sejenis sukunya 3y ditambah y, 4y. Ditambah z sama dengan 99. Sudah? Kebetulan y-nya juga diketahui, yaitu z ditambah 6. Dari persamaan 2 saya substitusi. 4 dikali y-nya berapa? Z ditambah 6 kan? Ditambah z sama dengan 99. Lalu saya kalikan 4 kali z, 4z tambah 4 kali 6, 24 ditambah z sama dengan 99. Ini sejenis, saya jumlahkan 5z sama dengan 99 dikurang 24. 5z sama dengan 75. Maka z sama dengan 75 dibagi 5, 15. Ya, saya buat ini diperoleh 1.
Lalu sudah diperoleh nilai Z-nya, bilangan ketiga itu 15. Dari sini kita beranjak lagi untuk memperoleh nilai Y. Dengan cara apa? Dari persamaan kedua kita gunakan. Y sama dengan Z ditambah 6. Ya, maka Y sama dengan berapa nilai Z? 15 ditambah 6. Maka Y sama dengan 21. Oke, ini sudah diperoleh. Lalu untuk menghitung X-nya bagaimana? Gampang, kita ambil persamaan pertama. Persamaan pertama itu yang ini. X sama dengan 3 kali Y. Maka X sama dengan 3 kali Y-nya 21. X sama dengan 63. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan yang berurutan itu, tadi kan X, Y, Z, adalah 63, 21, dan 15. Jawabannya C. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 7 cm lebihnya dari lebar. Jika keliling persegi itu 39 dan lebarnya X, tentukan pertidaksamaan dalam X yang benar. Untuk X elemen bilangan bulat. Supaya gampang saya gambarkan aja. Misal ini persegi panjangnya. Ini panjang, ini lebar ya. Lebarnya itu X cm. Ini. Lalu panjangnya 7 cm lebihnya dari lebar. Panjangnya itu 7 cm lebihnya dari lebar. Lebar itu berapa panjangnya? X. Oke, kelilingnya adalah 39 cm. Lalu, oh bukan sama dengan. Salah ini ya, bukan sama dengan. Tetapi kurang dari. Ini tanda kurang dari. Kelilingnya kurang dari 39. Maka kita masukkan ke rumus. Rumus keliling apa? 2 kali panjang tambah lebar kan? Maka 2 dikali panjang ditambah lebar kurang dari 39 cm. Bisa saya hilangkan dulu sentimeternya ya, biar tidak mengganggu. 2 dikali panjang. Panjangnya berapa? 7 ditambah X. 7 ditambah X. Dalam kurung. Lebarnya berapa? X. Kurang dari 39. Saya selesaikan ini dalam kurung dulu. 7 ditambah X ditambah X. Berarti 7 ditambah 2X. Kurang dari 39. Lalu kita operasikan. 2 dikalikan ke setiap suku di dalam kurung. 2 kali 7, 14. Ditambah 2 kali 2X, 4X. Kurang dari 39. Saya teruskan ke sini. Maka 4X kurang dari 39. 14-nya dipindah ke kanan jadi negatif 14. Seperti itu kan? Lalu 4X kurang dari 39 kurang 14. 25. X kurang dari 25 bagi 4. 25 bagi 4. Yaitu 6,25. Sudah selesai? Hampir. Tapi perhatikan di sini ada syaratnya bahwa X adalah elemen bilangan bulat. Ini bukan bulat. Berarti kita lihat X kurang dari 6,25. 6,25 ini bilangan desimal kan? Sementara di sini dikatakan yang ini X itu elemen bilangan bulat. Maka berapa ini? Jadi berapa? X kurang dari 6. Jawabannya D. Itulah pertidaksamaannya. Kan diminta tadi pertidaksamaan. Ini. Pertidaksamaan dalam X. Yaitu X kurang dari 6. Kita lanjut. Soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan tandanya kurang dari. Dengan Y elemen bilangan rasional adalah gampang. Saya kalikan 1/4 ini ke setiap suku di dalam kurung ya. 1/4
dikali 4Y, 1/4 kali 4, 1. 1Y, saya tulis seperti ini aja. 1/4 dikali negatif 3, negatif 3/4. Dikurang 1/6. Diubah jadi pecahan biasa, berarti 7/6. Kurang dari 1/6 kali 2, 1/3Y. Kurang 1/6 kali 11, 11/6. Gitu ya. Lalu kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Y-nya saya buat ke kiri. Semua yang ada variabel Y saya pindahkan ke kiri. Y ini 1/3Y menjadi negatif 1/3Y. Oke. Menjadi ini 3/4 positif, ditambah 7/6-nya pun menjadi positif, dikurang ini tetap 11/6. Lalu kita selesaikan ini, yang kiri. Y dikurang 1/3Y. Ini bisa disebut juga 3/3 ini kan. 3/3 itu 1. Kan? Maka 3/3 dikurang 1/3, 2/3Y. Kurang dari, ini saya samakan penyebutnya 12. Ya. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 12 bagi 6, 2. Kali 7, 14. Dikurang 12 bagi 6, 2. 2 dikali 11, 22. Ini tetap 2/3Y kurang dari 9 ditambah 14 sama dengan 23 dikurang 22 sama dengan 1/12. Seperti itu ya. Lalu untuk menghitung Y-nya gimana? Y kurang dari, tentu 1/12 dibagi 2/3. Seperti itu kan? Y kurang dari 1/12 dikali. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini 3/2 dibalik. Saya teruskan ke sini. Y kurang dari 1 kali 3, 3/12 kali 2, 24. Y kurang dari 3/24. Berapa itu? Dibagi 3, 1. Dibagi 3, 8. Maka jawabannya adalah tidak ada jawabannya. Beranggotakan Y di mana Y kurang dari 1/8 dengan Y elemen bilangan rasional. Jawabannya E. Lanjut nomor 9. Bentuk pertidaksamaan berikut yang menyatakan bahwa bangun datar trapesium berikut di samping memiliki luas 100 satuan luas. Memiliki luas sebesar ini berarti udah sama ya, nggak kurang nggak lebih. Berarti rumus trapesium apa? Luas alas kali tinggi, kan? Karena bagian ini kalau dipindah ke sini dia menjadi persegi panjang. Maka Y ditambah 6 dikali 5 kurang dari sama dengan 100. Saya kalikan ini 5Y tambah 30 kurang dari sama dengan 100. 5Y tambah 30. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.